di mana yang Crazy Rich yang pernah tampil di TV itu menjadi tersangka penipuan. Ini anak-anak muda mulai kebuka lagi nih, Mas. Mencelikan mata mereka orang, ya. Iya. Mulai kebuka lagi. Oh, ternyata tidak gampang untuk menjadi kaya raya begitu gitu. Nah, poinnya adalah, poin yang ingin kita tangkap dari situasi yang seperti ini adalah masyarakat Indonesia. Kita jumpa lagi di Charlie 21 bersama saya Muhammad Rahmat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fenomena kaya mendadak di Indonesia yang kita sebut juga dengan Crazy Rich. Kita tahu bahwa soal Crazy Rich ini dimulai dari adanya film di bioskop dulu tahun 2018, itu sekitar bulan Agustus, yaitu film tentang Crazy Rich yang ada di negara kita, di kawasan ASEAN, di mana seorang anak muda yang kaya raya kemudian bisa menikmati berbagai fasilitas-fasilitas yang kita tidak tahu sumber kekayaannya sesungguhnya di bidang apa, usahanya di bidang apa, begitu. Nah, kemudian menjalar ke tanah air yang waktu itu dimulai dengan Crazy Rich di Surabaya, muncul di Malang, muncul di Jakarta, muncul di Medan, muncul di berbagai kawasan di Indonesia. Kemudian baru-baru ini kita dikejutkan dengan situasi di mana Crazy Rich Indonesia yang pernah tampil di media televisi Indonesia yang menggugah jutaan anak muda tanah air itu ternyata diperoleh kekayaannya itu dengan cara penipuan. Nah, kita ingin mengupas lebih jauh tentang fenomena Crazy Rich Indonesia ini. Sudah hadir di studio kami Mas Antoni Putirai, atau kita panggil dengan Mas Tony. Yes. Apa kabar? Baik, Mas Rahmat. Mas Tony, sebelum kita bahas nih tentang Crazy Rich kita di Indonesia ini, kan di Jakarta di mana-mana kan banyak anak-anak muda itu udah kaya, bawa mobil mewah, beli tas yang nggak masuk akal, beli sepatu yang nggak masuk akal gitu. Biar masyarakat Indonesia tahu nih tentang Mas Tony, boleh cerita dikit dulu tentang Mas Tony supaya masyarakat kita tambah akrab gitu, Mas. Ya, boleh Mas Rahmat. Salam Studio 21. Ya. Ya, betul. Saya Antoni Putirai, saya seorang pengusaha di dalam bisnis properti, juga tambang, kuliner, perhotelan. Tapi ya bisnis saya juga tidak besar-besar, cuma ya banyak pengalaman aja lah. Bisa sharing hari ini. Iya. Ya. Saya juga pernah mengalami, Mas, yang namanya masalah yang besar atau tantangan yang besar tahun 98. Ya. Waktu krisis moneter. Krisis Asia yang terbesar. Iya, betul. Di sana dinasti keluarga kita pun juga bisa dibilang hancur. Banyak lah, semua kan 98 siapa sih yang... Iya, pada kolaps semua. Sangat banyak. Satu US. Apalagi waktu itu rupiah kita dari berapa? 3.200 ya? 2000 ya? 2.500. Itu naik 15.000. Bagaimana bisa tahan? Iya, ya kan? Apalagi kalau waktu itu kita punya utang dolar. Nah, itu benar. Dan ya bersyukur, saya singkat aja. Ya. Untuk pemulihan itu memerlukan waktu sampai hampir 10 tahun. Untuk hanya sekedar recovery, pemulihan. Yes. Yang kita ingat ya, tahun 2003, 2004 itu sudah membaik. Ekonomi Indonesia sudah membaik kan? Betul. Tapi kaminya sendiri itu hampir 2006, 2007 baru bisa pulih. Ya. Dan cukup lama juga dong, lama sekali. Makanya nanti menarik nih. Iya. Kenapa kok ada orang mau cepat kaya instan tuh gimana caranya gitu. Mungkin Mas juga bisa ngajarin saya. Iya. Waktu 98 itu dulu keluarga Mas Tony bisnis apa waktu itu? Kita ada di bank juga. Oke, bisnis finance lah ya, perbankan. Iya, betul. Nah, tahun 2008 kita mengalami lagi krisis sekali lagi. Iya, krisis gelombang kedua. Betul, yang dipicu dari Amerika. Benar. Subprime mortgage kan, ingat ya? Iya. Bahkan bank-bank di Singapura juga collapse banyak itu investasinya. Kalau itu banknya enggak, yang di Amerika investasinya. Bahkan Lehman Brothers pun collapse. Benar. Itu perusahaannya udah ratusan tahun, tapi bisa collapse.
Nah, sekali lagi ini yang menarik yang akan kita bahas, nggak ada satu usaha ya yang bisa menjamin untuk untung terus. Ya, tapi mungkin ada kiat-kiatnya yang kita bahas nanti supaya di dalam masa atau pandemi ataupun krisis yang selanjutnya kita bisa terhindar untuk mitigasi kerugian ataupun ya nggak kaget-kaget gitu ya. Betul. Tiba-tiba collab, tiba-tiba kaget gitu. Iya, gitu. Ya, 2009 itu bersyukur karena krisis itu cuma 1 tahun, 2008 ya. langsung pulih. Jadi lebih cepat lah dari 98. Jauh lebih cepat. Karena Asianya kuat dan bahkan dibantu juga oleh yang namanya tambang-tambang harga komoditas naik. Sampai rugi berapa? Balik ke 98. Yeah. Rugi berapa? Miliar, triliun. Aduh, nggak enak kalau kita ngomong di sini ya. Saya rasa itu sudah lewat lah. Iya. Tapi pasti ratusan miliar lah ya. Ada. Lebih kali. Kita nanti fokusnya di Crazy Rich-nya ya, Mas. Oke. 2008 2009 ruginya gede juga. Nggak terlalu. Karena kita tidak sebesar 98. Tidak sebesar. Karena kita sudah belajar di 98 itu. Oke. Jadi pembelajaran 98 itu sangat mahal sebenarnya. Jadi untuk pulih kembali setelah krisis moneter itu berapa tahun, Mas Tony? Dari tahun berapa nih? 98. Yang 98 tadi saya sebutkan kurang lebih 10 tahun. 10 tahun baru kembali stabil. Iya, ya enak lah, udah enak gitu. Jadi nggak bisa instan setahun 2 tahun tiba-tiba kaya lagi Nggak gitu bisa. ya? Nggak bisa. Oke. Kalau ada pun saya mau belajar gitu kan. Oke. Nah sekarang gimana usahanya dengan krisis pandemi COVID? Bisnisnya jatuh juga nggak? Kalau jatuh enggak ya, karena kita ada di berbagai segmen bisnis. Oke. Ya, tapi saya nggak bisa pungkirin juga tahun 2020 Maret waktu COVID baru pertama kali masuk ya, itu hampir semua juga perusahaan kita juga mengalami tantangan yang besar. Kaget juga. Pasti ya, kan semua orang pada shutdown, di lockdown. Iya. Yaitu orang nggak bisa pergi kemana-mana. Bagaimana kita bisa kerja gitu kan? Iya. Namun karena saya juga karakternya cukup optimis ya, di tahun 2020 Juni Juli gitu tuh saya udah mulai berpikir lah, daripada kita itu stres, kenapa nggak kita lakukan sesuatu gitu kan? Iya. Nah awalnya dari main saham. Oke. Padahal saya nggak suka saham. Oh, oke. Ya oke gitu ya. Bukannya yang saya suka trade, enggak. Saya anjurkan kepada teman-teman, waktu itu dia orang tanya apa yang baik gitu loh. Saya cuma hanya bilang ya itu saham. Karena indeks kita sangat-sangat rendah. Sudah mencapai 5.300 kalau nggak salah. Oke, jadi time for buying. Yes. Karena lagi murah-murahnya. Betul. Nah, namun kan begini, karena saya punya pengalaman yang 98 yang cukup pahit itu. Jadi saya punya golden rule juga gitu. Oke. Ya pastinya juga dari orang tua saya, bapak saya juga orang yang cukup prudence, diajarkan kepada kita bahwa kita tuh jangan hutang terlalu besar ya. Jangan ada sifat yang namanya greedy atau spekulatif. Nah, ini penting, nanti kita bahas lagi. Iya. Nah, saya sarankan sama teman-teman beli aja saham, tapi yang blue chips ya. Dan sifatnya itu investasi. Blue chip itu apa maksudnya tuh, Mas? Mungkin bisa dijelasin dikit ke anak-anak muda. Iya. Blue chips itu yang perusahaan benar-benar masuk bursa yang dia punya historicalnya itu bagus, seperti bisa memberikan bonus, dividends yang besar dan konsisten. Ya, kita bisa ngeliat dia orang punya kinerja kok. Ya saya nggak mau sebutkan perusahaan ABC dong. Nanti pikirnya saya ini disuruh endorse atau apa ya. Banyak kok. Kita yang relatif stabil lah ya. Yes, dan market capnya yang besar. Besar. Fundamentalnya besar dan dia sudah berbisnis ataupun IPO udah cukup lama. Gitu ya. Tapi di samping saham, Mas Tony juga ngembangun usaha bidang lain ya. Itu belum. Jadi tahun 2020
karena kita masih juga nggak jelas ya, masih belum jelas ini COVID ini binatang apa gitu kan. Jadi kita lebih baik diam dulu. Oke. Diam, memang kan dianjurkan semua work from home kan. Iya. Nah akhirnya main lagi saham kan. Nah saham itu saya selalu bilang sama teman-teman dan saya sendiri, kita invest. Kalau invest itu tentunya ada jangka waktunya kan. Iya, iya. Mungkin 6 bulan, 1 tahun, gitu. Bahkan saya ingat kok ada rekaman saya juga ada di rekam itu. Saya bilang tutup bukunya setelah 1 tahun. Tutup aja, setelah beli sahamnya, tutup aja bukunya setahun. Biarin aja. Biarin aja, karena kita bukan spekulatif kan. Oke. Dan beneran gitu. Jangan yang spekulan gitu ya. Betul. Diplototin terus, kemudian jual lagi, beli lagi, jual lagi, beli lagi. Ya walaupun saya nggak bisa bilang itu salah ya, itu Iya. trading ya. Iya. Tapi sekali lagi kalau kita mau aman, memitigasi kita punya resiko, ya tentunya kita jangan spekulatif gitu. Oke. Ya. Gede nggak untungnya? Lumayan lah, lumayan. Tergantung dari berapa yang diinvestkan. Betul. Itu ada untungnya sampai 70%. Oh ya? Ya 100% ada. Tapi kan setahun. Untuk setahun ya? Iya. Ya lumayan dong daripada simpan. Sangat lumayan. Ya Sangat simpan lumayan. di, yang nggak nyebut bank, simpan di bank gitu kan? Ya iya. Kan rendah sekarang. Ya iyalah. Iya. Nah tapi di sanalah waktu sudah jalan 1 tahun, baru saya berpikir ini kalau kita pesimis terus, pengusaha kan juga tidak baik. Pemerintah juga harus dibantu lah. Kita sebagai swasta sebisanya, yang kecil-kecil pun nggak apa-apa kan. Maka saya tergerak, saya mulai membuat restoran-restoran lagi, membuka dengan teman-teman juga. Oke. Iya restorannya saya pernah berkunjung, ya cukup ramai itu, makanannya juga enak. Iya, makasih Mas. Nah ini makanannya juga enak. itu kan baru 1 ya. Iya. Nanti kapan-kapan lagi yang lain-lain. Saya baru buka. Jadi totalnya Udah mulai juga buka cabang-cabang juga. cabang belum. Tapi tipe-tipe restoran itu semuanya berbeda-beda. Oke. Ya. Nah sekali lagi saya juga ingin kalau bisa teman-teman itu, ayolah kita bangkit, jangan takut sama yang namanya COVID gitu kan. Dan ini waktunya gitu. Kalau kita masuknya nanti telat, mungkin akhir tahun ini, tahun depan baru mulai mau membuka sesuatu, bisa saja telat kan, bisa saja telat. Nah saya curi start lah gitu kasarnya. Oke. Sebelum suasana berjalan normal, ini udah dimulai dulu. Iya. Nah, kalau dengar ceritanya Mas Tony ini, kan nggak ada yang instan itu. Nggak ada. Ya kan? Nggak ada. Dimulai dengan usaha, lalu tiba-tiba kaya raya, itu nggak ada gitu loh. Nah gimana Mas Tony ngelihat fenomena yang ada di tanah air sekarang? Banyak anak muda, ya kan? Ya dia ceritain lah. Anak muda itu ada juga ceritanya. Misalnya dia bilang, saya dulu hidup pas-pasan. Saking pas-pasannya ya ngontrak di rumah petak hanya segini gitu. Tapi dalam 2 tahun uang saya sudah puluhan miliar misalnya. Itu gimana sesungguhnya fenomenanya itu? Ini menarik. Bagi saya itu bisa dibilang udah impossible. Oke. Ya. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat dari berbagai segmen bisnis, keuntungan itu nggak bisa satu usaha bisa untung lebih dari 30% sekarang. Ya. Iya. Saya kasih contoh yang gampang gitu. Restoran gitu pamannya. Iya. Restoran itu kalau dari omset kita bisa untung 20% aja itu udah luar biasa. Kita udah bersyukur. Bersyukur itu Bersyukur ya. sekali. Jadi kalau omsetnya misalnya 1 miliar, untung bersihnya 20%. untung 20%, berarti untung bersihnya hanya 200 juta. Iya. Itu udah bagus banget tuh. Bagi kita sudah bersyukur. Oke. Ya, jadi dalam waktu hitungan umpamanya kan gini, kita invest umpamanya satu restoran 5M gitu kan. Iya. Kalau omset kita 1M kan berarti untungnya 200 juta 200 net. juta, iya. Itu mau berapa lama baru bisa BEP? Ayo. 1 bulan kan 200. 1 bulan 200. Kalau dikaliin, kalau 5M dibagi dengan 200, 2 tahun kan? 2 tahun baru balik modal. 5 miliarnya balik. Exactly. Jadi belum pure profitnya. Benar. Jadi ya kalau bagi saya sih yang
bisa cepat kaya sampai begitu, itu either dia jualan narkoba atau dia bandar judi. Oke. Atau bohong sekalian. Nah, iya, yang terakhir ini yang bohong gitu ya, tipu-tipu ya. Iya. Iya. Gitu. Namun yang kita pengen share gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau kayak flexing atau pamer-pamer itu kan udah dari zaman dahulu, Mas. Bukan sesuatu yang baru gitu. Iya. Karena ini zaman dulu itu sosmednya belum kuat. Iya. Jadi orang sosmednya belum kuat. Bener. Jadi penyebaran informasinya juga tidak masif. betul. Tapi sudah ada juga. Ada Cara-cara begitu. Ponzi scheme itu kalau Mas Google aja di Amerika banyak sekali. Gitu ya. Dan flexing itu kan bukan cuma hanya pamer kan kekayaan. Flexing juga bisa pamer saya kenalannya sama siapa. Oke. Sama kan? Jadi flexing itu kalau kita Indonesia kan itu apa sebetulnya? Pura-pura kaya, pura-pura kenal banyak orang-orang pejabat hebat gitu atau gimana? Bahasanya flexing itu kan dari kayak melihatkan ototnya, ya kan? Ya. Dari dia duduk posturnya dia biasa, terus dia flexing, jadi kelihatan ototnya besar kan? Iya. Ya. Iya. Bahasa Indonesianya pamer. Pamer-pamer lah gitu ya. Tapi kan kita juga tahu ada beberapa orang bisa saja dia flexing, oh saya temannya ini loh, nanti nggak usah takut, saya bisa bantu you, bener nggak? Iya. Sama aja. Oke. Tapi kalau kita lihat yang betul-betul real, mereka nggak berani pamer malah. Iya. Malah sederhana aja. Iya. Malah kita nggak tahu kalau dia itu orang kaya raya banget gitu kan? Betul. Ya kita tahu ya yang namanya sekarang nomor 1 orang terkaya di Indonesia kan nggak pernah kita ketemu, keluarganya juga kita nggak. Iya, dan bahkan memang saya tahu sendiri sempat masuk di sosial media, dia makan di warung juga oke. Iya betul. Iya kan? Itu luar biasa. Gitu. Malah untuk makan di yang sekali makan jutaan-jutaan gitu mikir-mikir juga mereka malah. Iya. Tapi begini Mas, ini menarik banget ya. Kalau semua orang juga berpikir sangat berhemat seperti itu, roda ekonomi kita juga nggak berputar. Jadi ini ada juga manfaatnya. Ya oke gitu. Sebatas kalau kita flexing itu jangan untuk menyusahkan orang, jangan menipu orang. Bagi saya sih fine-fine aja itu kalau harta dia itu legal, legitimate gitu ya. Bukannya untuk tipu-tipu ataupun dia uang haram, ya fine-fine aja. Ya, tapi ini pengaruh loh Mas. Anak saya kan kuliah di salah satu perguruan tinggi lah. Sekarang kuliah di luar negeri. Itu sebelum dia kuliah ke luar negeri itu, dia pernah bilang ke saya, Pak, saya mau bangun usaha bisnis ini. Itu 1 tahun kita udah kaya raya Pak. Gitu. Nah ini kan pengaruh dari pemberitaan yang nggak benar itu kan, yang dia lihat di media sosial. Iya. Gitu, pengaruh dari temannya, gitu. Lalu saya jelasin, gimana kamu bisa kaya raya cepat begitu? Ini papamu ini aja kerjanya udah 20 tahun, nggak bisa ngejar kekayaan seperti itu, gitu. Nah, lalu kita oleh anak-anak muda ini dibilang, papa ketinggalan zaman. Dia bilang gitu malah. Ya. Tapi dengan kejadian yang sekarang, di mana yang crazy Rich yang pernah tampil di TV itu menjadi tersangka penipuan. Ini anak-anak muda mulai kebuka lagi nih Mas. Mencelikan mata mereka orang ya. Iya. Mulai kebuka lagi. Oh, ternyata tidak gampang untuk menjadi kaya raya begitu gitu. Iya. Nah, poin yang ingin kita tangkap dari situasi yang seperti ini adalah ini orang-orang yang kaya sungguhan itu gimana kita bisa ngelihat ya, atau masyarakat ngelihat ini orang kaya beneran, orang kaya pura-pura, atau dengan cara begitu dia cari kaya gitu. Iya. Ya susah. Karena kalau kita mau tahu itu orang kaya beneran harus ngeliat dia punya saldonya di bank kan. Dan dia punya investasinya gini. Kalau saya melihat orang memamerkan cuma hanya dengan mobilnya, itu sih salah ya. Salah berat. Karena taruhlah mobil Ferrari atau Lamborghini. Itu kan cuma paling 10 M. Betul? Iya. Nah, tapi bayangkan
sorry nih, saya Ya, ini penting. saya potong dikit Mas Tony. Kayak Mas Tony begini, suka nggak sih misalnya selfie gitu ya, jamnya Rolex lalu diliatin jamnya, atau lagi naik private jet lalu dikasih tahu bahwa sedang naik private jet, suka nggak gitu-gitu? Ya nggak mungkin, Mas. Lagi pula saya juga nggak punya Instagram, saya nggak punya sosmed. Jadi kalau orang kaya benaran itu malah nggak suka diekspos. Ya untuk apa? Kan motifnya apa dulu? Makanya yang saya sayangkan dan memang salah sih, kalau yang namanya Indra Kents, Doni Salman itu ya, mereka orang sampai tersangka di polisi, mereka orang itu flexing, tapi motifnya untuk menipu. Oke. Kan dia menjanjikan, ya kan? Oh invest, ikut saya dong, ikut saya invest $1.000, berapa hari kemudian you bisa dapat 4M. Itu berapa kali lipat? Lah iya. Padahal kalau kita bisnis yang tadi itu 20% aja tuh udah bagus banget. Bagus sekali, bagus sekali. Balik modalnya baru 5 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Itu udah bagus banget investasi banget. balik modal 2 Iya. tahun. Nah, kalau investasi di hotel biasanya itu 7 sampai 8 tahun. Tergantung dia punya permodalan. Iya. Kalau utangnya dia ke bank terlalu besar bisa jadi lama. Ya toh, atau dia bintang 5. Bintang 5 bisa 10 tahun lebih. Nah, makanya ini semua ada ya rumusan-rumusan lah, golden rule-nya ada gitu. Iya. Bisnis hotel saja itu 5 tahun lebih baru bisa balik modal. Lebih, Pak. Lebih ya? Lebih, Mas. Lebih. Itu. Dan itu termasuk tanahnya. Nah, bisnis hotel. Padahal itu crazy rich beneran. Iya. Capital gain aja yang kita cari. Iya. Ya, dari keuntungannya lama sekali. Keluarnya banyak, tapi dapatnya itu ya sedikit-sedikit. Gitu kan? Nah, kalau industri seperti pabrik, biasanya itu 3 tahun sampai 5 tahun. Baru balik modal. BEP, iya. Belum ambil keuntungan itu, Belum. baru balik modal. Belum. Karena sekarang makin lama makin bisnis itu semakin kompetitif. Sangat. Ya, ditambah lagi di Indonesia untuk bangun pabrik kan harus punya kekayaan dulu. Betul. Kalau nggak punya kekayaan nggak bisa bangun pabrik. Lah makanya. Jadi harus ada Karena butuh kolateral kan. Betul. Betul. Bangun hotel butuh kolateral. Pasti. Minimal 30%. Benar sekali. Nah, apa yang bisa menjadikan mereka orang mendadak kaya? Saya tanda tanya besar itu. Ya karena nggak punya kolateral. Exactly. Kalau nggak judi, apalagi? Nipu. Itulah. Iya. Nah, ada juga ini saya nggak sebutin mereknya. Kosmetik. Jualan kosmetik aja bisa untung ratusan miliar. Itu masuk akal nggak sih? Masuk dia kan? Gimana caranya? Tapi itu juga perlu waktu kan? Seperti umpamanya Chanel gitu ya, atau yang di luar negeri punya gitu. Karena dia udah punya histori yang begitu lamanya. Ya itu kalau Brandingnya begitu kuat. Itu kalau bisnisnya udah dimulai puluhan tahun, Iya. jaringannya sudah internasional. Betul. Dan mereka orang mengeluarkan biaya marketing begitu Ini masifnya. hitungannya baru tahunan gitu Itu loh. yang- Tahunan, Iya, iya. lokal, tapi untungnya udah ratusan miliar gitu. Masuk akal nggak itu? Bagi saya ya matematikanya nggak kena. Flexing lagi. Ya. Flexing, kan memang flexing untuk orang-orang yang ingin cepat kaya agar cepat-cepat invest ke sana. Ya bisa saja. Bisa saja. Ya. Ini mau kemana nih arahnya? Karena kalau kita lihat kan juga ada apa? Dia buat jaringan kayak multi level marketing juga kan. Iya. Iya. Ya tapi selama dia ada barangnya ya, kalau bagi saya ya, fine. Oke. Jadi dia bukan etiketnya untuk menipu kan. Ini ada barang. Ada barang. Iya. Hanya mungkin keuntungannya dilebih-lebihin. Betul. Itu. Untungnya nggak segitu, tapi dilebih-lebihin agar orang tertarik untuk invest. Exactly. Benar. Ya tapi juga bohong juga dong. Bagi saya yang paling berat adalah waktu kita menipu itu nggak boleh. Tapi kalau ini ada brand, saya mau naikkan saya punya branding, ya kan? Ya. Ini ada barangnya bisa dijual. Itu adalah tetap trading, Pak. Dagang, Mas. Iya. Ya kan? Masih fine lah. Ya, bagi saya fine. Sampai ketahuan ya bila mana kalau itu ya urusannya si PPATK dong. Ini Oke. uang dari mana gitu loh. Asalnya. Apakah benar sudah bisa membayar pajak?
Lalu lihat laporan pajak akhir tahunnya. Percis. Apakah memang untungnya sekian? Benar, bisa beli private jet umpamanya. Itu Iya. kalau bisa beli private jet yang nilainya 200M, berarti kan dia punya SPT-nya harus lebih besar daripada itu. Ya. Atau hanya sekedar sewa saja. Iya. Nah, itu sudah diakuin. Ya, apalagi sekarang banyak yang penyewaan gitu kan. Iya. Bahkan pakai baju bermerek, tas bermerek pun sekarang udah bisa sewa kalau nggak salah. Iya, benar. Iya kan? Iya. Untuk sekedar tampil benar, gitu. benar. Ya. Tapi sekali lagi Mas, tadi waktu dipotong. Kalau mamerin mobil doang, itu sebenarnya bagi saya salah sih. Kenapa? Mobil itu kan tadi saya bilang cuma hanya 10M. Iya. Bayangkan orang-orang yang kaya beneran nih ya, punya building gitu ya. Di jalan Sudirman atau Tamrin atau di Prime Area gitu, SCBD. Ya kayak Mas Tony lah. Kan itu join-join juga Mas. Iya. Itu satu buildingnya aja udah berapa kita bicaranya? Iya, kalau di Sudirman itu 10 lantai itu udah di atas 300 miliar lah. Lebih kali. 1 meternya aja kan juga sudah berapa di Sudirman. Iya. Gitu. Indeksnya udah tinggi ya. Ya, lalu kalau saya bandingkan lagi yang jadi panutan itu si Pak Hartono, BCA. Luar biasa, itu baru benar-benar crazy really super rich. Super rich. Really gitu ya. Really gitu ya. Benar-benar. Jadi dia punya mobil yang cuma 10M yang Indra Ken pamerkan atau flexing. Nggak ada sekuku-kukunya kan? Betul. Nah, jadi anak muda ini harus melihat secara jelas, secara jeli. Orang dibilang sukses itu bukan cuma hanya punya 1 mobil, 2 mobil, enggak. Jangan selalu dikaitkan kesuksesan itu dengan harta. Ya, apa sesungguhnya yang mereka ingin kejar ya? Sekedar hanya menipu orang lain supaya dia cepat kaya? Atau ini menggambarkan apa? Menggambarkan suatu pesan yang salah. Nggak usah lo kerja capek-capek, kerja santai-santai aja di rumah, anak muda, kongko-kongko, kelabing-kelabing, ngopi-ngopi, duit lo ngalir banyak. Apa memang arahnya ke sana? Kalau arah ke sana bisa, tapi kan ujung-ujungnya kembali lagi. Motifnya apa? Ya kan? Nah, para korban ini ya terang aja berpikirnya, oh enak ya, tanpa kerja keras, tanpa keluar dari rumah, tidur-tiduran, bisa mendapatkan keuntungan $1.000 per hari. Bisa kayak mendadak. Ya kan, itu ada. Kalau kita nonton gitu ya, di konten-konten mereka orang itu ya, saya sampai terkaget-kaget juga sih. Sampai bilang, waduh ini ngeri banget ini. Memberikan PHP. Iya. Janji-janji surga yang berlebihan. Iya. Nah, apalagi juga di online sekarang kan masif juga nih, Mas Tony. Menceritakan tentang pamer kekayaan, pamer rumah. Artis-artis kan banyak sekarang nih. Ini rumah gua, ya kan? Dulu gua begini, sekarang begini. Pamer. Itu maksudnya apa? Kalau Mas Tony ngelihat ini macam-macam. Untuk sekedar agar kontennya laku, viewernya banyak, atau ada maksud lain gitu? Pertama untuk menaikkan rating dia pasti. Oke. Berarti untuk agar viewernya banyak dong. Yang ngelihat YouTube-nya banyak. Betul. Kalau lihat YouTube-nya banyak lumayan. Iya. Sebenarnya sekali lagi saya akan mengatakan itu tidak masalah. Itu fine lah. Asal jangan menipu. Ujung-ujungnya asal jangan juga membuat orang susah. Ya, kalau memang dia benar, dia kerja keras. Ya artis itu kan ada yang memang kalau lagi syuting itu kan dari pagi sampai malam lagi. Iya. Ya kan? Kalau mereka orang ada rejeki, dia dipakai terus di media-media, pasti dia bisa beli rumah juga yang mewah. Betul kan? Iya, karena dia dapat penghasilan tidak hanya dari syuting saja, tapi juga dari iklan, dari endorse. Betul. Itu kan lumayan. Iya, dan itu juga bisa untuk memicu anak-anak muda untuk bekerja keras. Oke. Itu masih di sana level itu masih bagi saya nggak masalah. Nggak ada masalah. Ketika kita menjanjikan sesuatu yang palsu, nah itu masalah besar. Ya kan? Iya. Saya
datang ke Mas Rahmat bilang, Mas yuk, lu ada uang berapa? Taruh aja tempat saya. Saya janji, saya jamin bisa kasih umpamanya keuntungan 100% dalam jangka waktu 1 bulan. Kan nggak mungkin. Ya. Makanya saya ngajarin teman-teman saya, kalau ada orang sampai berani menjamin seperti itu, minta jaminannya apa? Dia punya aset nggak? BBK, yang bisa dijaminkan. Exactly, bukan cuma mulut doang jamin. Iya. Nah ini kan para korban kenanya dari mulutnya manis-manis ini. Oke. Jadi lebih banyak yang kayak mendadak itu, ya ada motif-motif belakangnya banyak yang tidak benar lah. Betul. Nah ini yang harus sosialisasikan. Disosialisasikan. Harus disadari oleh semua masyarakat. Betul. Nah ini menarik ya. Kita kan dari tadi seakan-akan menyalahkan yang namanya afiliator, yang flexing itu ya. Iya. Tapi di satu sisi kita juga harus menyampaikan begini, para korban juga harus sadar. Ada korban yang benar-benar dia orang tidak mengerti, tidak mengetahui ini, ya itu oke, mereka orang kasihan. Tapi ada juga yang sifat-sifat para korban ini memang ada sifat judinya. Oke. Ya kita harus fair, harus objektif nih menyampaikan di acara-acara seperti ini kan. Iya. Nah mereka orang itu mestinya juga harus, ya bagi saya kalau main judi tetap harus kena loh dia. Dia udah tahu ini judi. Ya sekali lagi. Ini apa? Yang pelakunya atau orang yang naruh duitnya? Yang naruh duit. Oh yang naruh duit. Oke, ini gambling. Gambling kan dia tahu. Dia sebetulnya tahu, tapi karena ini ada unsur gamblingnya dia mau saja. Iya, karena dia punya greediness. Oke. Sifat spekulatifnya terlalu tinggi. Nah ini yang kita harus menyampaikan dengan anak muda ya. Boleh, kamu antusias, kamu boleh optimis, boleh. Kalau enggak mereka orang nanti nggak mau jadi entrepreneur kan? Ya kan? It's okay. Tapi kita yang sudah lebih pengalaman makan garam lebih banyak ya, sampaikan aja bahwa ada rule of game itu nggak bisa kita tabrak. Keuntungan yang begitu besar itu sangat-sangat jarang, kecuali mainnya di komoditas, gitu. Entah itu di tambang, terserah lah, bauksit, timah, batu bara gitu kan, ya yang sekarang lagi menggila. Tapi kan itu harganya sesaat naik. Atau nikel lagi tinggi banget nikel. tuh. Tapi itu sesaat mas, jangan lupa. Ya. Ketika dia hancur, waktu dia anjlok, lah pebisnis batu bara ini juga nangis kan? Iya. Bahkan di tahun berapa saya lupa itu, ada yang bunuh diri. Iya. Iya, karena hancur-hancuran harganya. Hancur sekali pada waktu itu. Harga batu baranya nggak seimbang dengan ongkos produksi. That's correct. Plus yang bunuh diri, utangnya terlalu banyak kanan kiri. Iya. Nah, padahal itu pengusaha beneran. Betul. Atau ada juga yang bilang mas, ini ada langkah atau upaya ini sebetulnya tempat wadah cuci uang gitu. Itu gimana tuh? Ini menarik. Ini ranahnya harusnya ranah yang bicara ini ya biarkan penegak hukum lah. Tapi ada kemungkinan nggak sih? Ada sekali. Begitu? Ada sekali karena bayangkan ya. Iya. Seperti tadi afiliator yang lagi rame dibincangkan ini di sosial media. Iya. Dia lulus SD aja enggak? Iya. Ngomongnya begitu kan? Iya. Tapi kok dia bisa canggih begitu? Siapa yang memfasilitasi? Ya enggak? Iya. Siapa yang menyiapkan yang namanya platform itu? Iya. Pasti ada sesuatu, somebody kan? Ya, kan ada juga tuh yang Crazy Rich ini, dia tidak menipu orang. Tapi pendidikannya ya rendah lah ke bawah. Kita juga tidak mengenal dia punya aset banyak gitu, tapi kaya raya. Nah, itu kemungkinan untuk cuci uangnya gimana tuh? Berarti ada yang nitip modal ke situ kan? Ya, ada aja. Dari platform itu bisa saja dia dipakai. Iya. Agar uangnya ini muter di sana. Iya. Tapi sekali lagi ini disclaimer yang bisa membuktikan ini adalah PPATK dan penegak hukum. Iya. Tapi curiga-curiga boleh lah. Boleh lah. Ya. Supaya kita juga lebih hati-hati aja. Lebih hati-hati. Ya. Nah, gimana Mas Tony ngelihat nih untuk anak-anak muda kita ke depan?
Ya karena ini kan bahaya sesungguhnya. Anak-anak muda begitu mau tamat kuliah, tamat kerja, pengennya langsung gajinya tinggi, ya kan? Pengen langsung naik mobil mewah pakai dasi, udah gagah gitu kan. Nah, ada pesan khusus barangkali dari Mas Tony buat masyarakat kita, anak muda lah khususnya. Sebelum masuk ke sana ya, mungkin kita bisa bahas sendiri ya. Ini dan kemajuan teknologi yang sangat cepat ya, eksponensial ya. Iya. Itu ya kita agak susah untuk mengerem karena ini emang udah global. Ya, Kita masih udah- banget kan pemberitaan Betul. di Instagram, di YouTube nggak bisa direm lah pokoknya. Tuh, bahkan kita udah masuk ke metaverse, Ya, ya kan? Saya kembali menanyakan seperti ini, metaverse itu semua di dunia maya, tapi udah ada orang yang bisa menjual dia punya properti umpamanya ya, itu di dunia maya, dan harganya bukan cuma hanya 1-2 juta rupiah, bisa ratusan ribu US. iya. Dia nggak perlu bikin kantor properti lagi. Ya, yang lucunya kan begini, kalau kita beli umpamanya studio ini gitu ya, Iya. umpamanya 1M, Iya. kita bisa menikmatin sekarang di sini membuat podcast, ya, ada kru-krunya, itu sangat memberkatin banyak orang, Iya. ya real business. Tapi kalau di metaverse nggak ada, dan itu harganya bisa mahal karena gara-gara cuma hanya ada artis-artis yang menggorengnya. Gitu. Nah, ini yang akan menjadi di depannya bagi saya perlu para pakar ya yang ngomong bukan saya. Seperti itu Profesor Reynald ya. Itu orang pinter banget. Ini yang dia yang mesti mensosialisasikan orang-orang seperti dia. Kemana nih anak-anak muda ini? Oke. Jangan juga itu kemudian menjadi wadah untuk orang akan tertipu. Yes. Saya masih old school. Makanya saya bersyukur kita bisa survive. Yeah. Ya. Kata-kata survive ya, bukannya kita bilang wah kita luar biasa. Enggak. Kita bisa survive itu saya sangat bersyukur. Karena satu, kita pinjaman di bank udah sangat-sangat kecil. Itu yang bikin kita ya masih bisa relax sedikit lah. Senafas. Dan yang kedua, kita tidak ada lagi keinginan untuk ekspansi yang besar-besaran di luar kekuatan kita gitu. Jadi prudence aja. Oke. Ya, ini yang kita perlu sampaikan ke teman-teman kita maupun ke anak-anak muda itu. Iya. Ya, semangat ya harus dong. Kalau kita nggak punya semangat, terus bagaimana? Ya kan, juga salah kita bilangnya. Iya. Tapi kita bisa nge-guide mereka orang bahwa, kamu punya proyeksi seperti apa? Bikinlah business proposal kan. Iya. Nanti teman-teman atau kita ini yang punya pengalaman mungkin bisa kasih inputan, ya toh? Iya. Jadi kita juga jangan membatasi mereka orang. Yang namanya teknologi itu bahaya sekali, yang nggak bisa juga. Teknologi ini justru mendukung. Bisa dipakai kalau baik menjadi baik. Iya. Betul. Didukung apa? Ya teknologi ini banyak manfaatnya juga. Pasti. Pasti. Kalau apalagi kalau punya skill ngolah teknologi. Yes. Skillnya kan besar. Tapi ingat lagi itu nggak bisa hanya dikerjakan oleh satu orang. Benar. Karena tim. Iya. Benar nggak sih? Benar sekali. Iya. Bahkan kita harus mendefinisikan juga kata-kata startup company. Iya, kan ada juga sinyalemen nih, Mas Tony. Oh, bangun di bidang IT, startup company gitu kan. Jadi dia mikirnya dia sendiri ngerjain. Kantornya diolah sendiri, programnya dibuat sendiri, marketingnya dibuat sendiri. Itu kan salah juga. Ya nggak bisa lah, kita kan manusia perlu juga semuanya berinteraksi. Iya. Gitu. Iya. Yang saya mau sampaikan begini, ini bicara tentang startup ya, startup company. Indonesianya apa sih startup company? Ayo Mas. Jangan-jangan kita nggak punya. Loh enggak, simple aja. Jawab saya. Iya. Apa itu yang namanya startup company? Oke. Apa tuh, Mas? Perusahaan yang baru dibuka. Oke. Cuma karena gara-gara pakai bahasa Inggris, jadi
kedengarannya keren. Keren. Padahal perusahaannya baru dibuka. Perusahaan baru buka yang memang memakai teknologi. Ya toh? Iya. Orang umpamanya ada satu orang buka bakso gitu. Ya di ruko itu startup company. Lalu dia bisa memakai dia punya sosmed untuk memasarkan Startup company itu. Nah, jadi jangan kita terjebak dalam kata-kata yang keren-kerenan startup company. Lalu gitu. rame-rame ke sana. Anak-anak muda ini kan euforianya tinggi gitu. Oh, startup company gitu, ada IT-nya. Dia nggak tahu ini arahnya kemana. Dibikinnya itu konsepnya yang jelas apa tidak gitu. Kan harus ada konsep yang jelas dulu. Iya. Ya, dan juga Mas bisa cek itu di Google gampang kok. Berapa banyak startup company ya yang bisa berhasil? Oh, dikit sekali, Mas. Sangat dikit. Dikit sekali. Iya. Dikit sekali. Contohnya sederhana, itu kan selama ini ya yang diberitakan kayak Facebook lah, ya, kayak Facebook diberitakan itu Mark Zuckerberg itu di garasi hanya dengan berapa orang temennya gitu kan. Itu yang diberitakan. Iya. Jadi anak muda mikir, dengan pengetahuan lalu kita bangun di garasi, tiba-tiba kita bisa sebesar Facebook. Ya perlu berapa lama? Padahal nggak pernah diungkap pemodal untuk Mark Zuckerberg yang mendanai, Betul. lalu yang mempromosikan, Betul. lalu yang memberikan dana dengan kolateral ke bank, Yes. lalu yang mencarikan investor. Itu kan bukan dia, ada orang di belakangnya dan tidak pernah diberitakan. That's correct. Benar nggak sih? Yang contoh yang paling bagus itu kita ngambil dari Amazon. Ya, kita bisa baca dia punya biografi gitu ya. Iya. Itu dia mulainya emang dari kayak garasi. Ya, dia jualan dan bahkan dia bicara waktu mula-mulanya dia nganterin sendiri tuh buku-bukunya kepada pelanggannya. Berarti kan ada kerja kerasnya. Oke. Nah, tadi Mas tanya sama saya pesannya untuk anak muda gimana? Nah, ini tetap harus ada kerja kerasnya. Kerja keras. Jangan lupa dong. Yang namanya Amazon itu juga ada kerja keras. Kerja Dia keras, bawa mobil sendiri, datengin. Betul. Jangan dipikir dia cuma Amazon. Dari yang namanya garasi terus jadi sekarang Amazon gitu kan tidak ujuk-ujuk instan gitu. Nggak ada. Dan ada juga kerja tim di situ. Betul. Dan itu tahu nggak berapa tahun mereka orang baru bisa membuka keuntungan? 20 tahun. 20 tahun baru dia dapatkan profit. Ya balik yang tadi itu. Dia invest, break even point-nya berapa tahun BEP-nya. Iya. Tidak bisa ujuk-ujuk langsung kaya raya juga. Nggak bisa, Mas. Nah, bahkan kalau sekarang kita ngecek aja, ada beberapa perusahaan ya yang besar gitu di IT ya. Itu masih merugi. Padahal dia itu udah termasuk big five kali. Big five company. Iya. Tapi masih rugi. Masih merugi. Karena investasinya tinggi. Bakar uang. Returnnya belum. Itu masih bakar uang. Si bakar ya. Iya. Oke. Jadi bisa juga nggak sih anak-anak muda ini jadi korban dari sebuah perusahaan untuk gain capital, gain profit? Sorry, gimana? Untuk mendapatkan profit. Jadi anak-anak muda ini dijadikan objek pasar. Oh, bisa sekali. Bisa Benar nggak sekali. sih? Karena dia orang punya spending itunya drive masih besar. Iya. Kalau kayak kita ini udah mikir kan, kalau mau makan yang sedikit mahal aja masih mikir gitu kan. Kalau Anak muda ini ya enggak. enjoy life aja gitu loh. Bukannya dia orang juga gimana enggak. Iya. Kan namanya masih muda, dia orang mau enjoy gitu. Jadi diciptakan anak muda ini konsumtif lah. Ya itu. Tapi dengan iming-iming lu akan kaya raya gitu. Ya itu beda lagi. Sekali Beda lagi. ya. Itu kan udah ngomongnya suruh invest. Oke. Tapi kalau orang umpamanya makan di tempat yang mahal gitu ya, itu sih bagi saya fine aja. Fine. Yang penting dia mampu. Yang penting dia jangan nipu gitu aja kan. Iya. Balik lagi. Ya. Oke Mas. Oke. Baik. Ya mudah-mudahan terkait dengan Crazy Rich ini pikirannya masyarakat kita ini kembali ke jalan yang benar lah gitu ya. Ya. Tidak ujuk-ujuk instan kaya raya gitu ya. Atau
atau kaya rayanya dengan jual tanah, jual rumah, terus tiba-tiba kaya di Instagram gitu kan. Itu kan warisan. Ya itu boleh aja kalau warisan. Tapi kalau dari kerjaan sih saya juga mau belajar ya kalau yang bisa ada instan gitu. Yang instan gitu ya. Baik, masyarakat Indonesia, dengan kita diskusi membahas dengan Mas Tony, kita mengetahui bahwa sesungguhnya kalau orang yang mau kaya benaran itu ya tidak bisa instan. Perlu kerja keras dari awal gitu. Perlu memiliki aset agar asetnya itu bisa dijaminkan ke institusi keuangan, lalu dapat modal itu yang diputar. Ternyata untuk mengembalikan modal juga itu tidak bisa instan juga. Butuh waktu 2 tahun baru balik modal, belum hanya dapat profit. Jadi anak muda kita di Indonesia, kita juga harus berpikir bahwa untuk kaya raya instan hanya dalam hitungan hari, hitungan bulan, itu adalah sesuatu yang perlu dipertanyakan. Apakah ada motif di balik itu? Terima kasih masyarakat Indonesia. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Makasih. Makasih, Mas Tony.